Kejadian ini terjadi ketika aku masih kecil. Tapi saat itu aku masih ingat cukup jelas kejadian yang kualami itu. Namaku Denny. Kejadian yang kualami ini bisa jadi sebuah pelajaran bahwa kita harus mendengarkan apa kata orang tua kita. Sering sekali mereka bilang jangan keluar maghrib, pamali. Dan ketika itu aku tidak terlalu mendengarkan mereka. Menjelang maghrib, aku masih bermain bola. Ketika itu langit sedang cerah. Jadi kupikir ya belum malam. Bahkan mendekati azan maghrib pun lembayung senja terlihat cukup indah. Saat itu beberapa temanku sudah disusuli oleh orang tuanya, disuruh pulang. Pamali mau maghrib itu jadi satu kata-kata yang harusnya aku dengarkan. Akhirnya satu persatu temanku pun pulang. Dan permainan bola yang sedang kami mainkan pun berakhir. Salah satu temanku sebelum akhirnya selesai menendang bola dan bolanya terlempar cukup jauh. Dia pun berpamitan padaku sambil lari. Dan kebetulan saat itu bolanya adalah bola punyaku. Di lapang ketika itu sudah mulai sepi. Ya, sebelum pulang aku mengambil bolaku yang berada entah di mana. Aku pun mencari di balik ilalang-ilalang di lapangan bola itu. Lapangan bola ini lapangan yang terbuka. Di paling ujung lapangannya memang ada pohon-pohon yang cukup rindang. Kalau orang daerah sekitarku bilang leuweung atau hutan. Lanjut aku mencari bola dan sampai akhirnya aku mendapatkan bola itu. Tak selang berapa lama azan maghrib terdengar berkumandang. Aku pun berjalan pulang ke rumah. Dari lapangan bola menuju rumahku, ya dengan jalan kaki mungkin hanya 5 menit. Saat itu ketika aku berjalan pulang, aku berpapasan dengan seorang perempuan yang sudah cukup tua. Sosoknya mengingatkanku pada nenek. Wajahnya baik, ramah, dia senyum padaku. Dia menyapaku dan bilang, "Baru pulang main ya?" Aku pun mengangguk.
pun mengingatkan padaku, awas, kalau pulang maghrib jam segini, hati-hati, pamali. Nenek itu mengingatkan hal yang sudah sering ku dengar. Aku pun bilang iya. Lalu nenek itu bilang, mending tunggu maghrib selesai baru pulang. Katanya sih biar aman. Aku pun berpikir, oh iya juga ya, kalau pulang di saat maghrib kan pamali, ya lebih baik aku menunggu dulu. Nenek itu bilang, tunggunya di rumah nenek saja, tidak jauh dari sana. Entah kenapa saat itu aku mengiyakan. Terlihat sebuah rumah yang bisa dibilang masih tradisional, terbuat dari gubuk dengan dinding anyaman rotan, dan seingatku aku baru pertama kali melihat ada rumah di situ. Atau mungkin selama ini aku tidak pernah memperhatikan. Karena saat itu aku masih sangat kecil, ya aku tidak terlalu memperdulikan hal-hal seperti itu sebenarnya. Aku pun akhirnya menunggu di gubuk milik nenek itu. Sesekali dia mengelus rambutku sambil berkata, nenek jadi ingat sama cucu. Ya kira-kira umurnya kalau sekarang sih sudah sebesar kamu. Saat itu aku hanya mengangguk. Iya, dan lebih banyak diam. Nenek itu lebih aktif bicara. Dia bilang teman-temanku yang lain dijemput oleh orang tuanya, disuruh pulang. Dia bertanya, ibuku kemana? Kok gak jemput? Padahal udah mau maghrib. Aku pun menjawab, seingatku saat itu aku bilang, ibu mungkin sedang sibuk, karena dia juga menjaga warung berjualan. Nenek itu bilang, mungkin ibu kamu tidak sayang sama kamu. Aku cukup bingung saat itu. Posisiku ketika itu masih kecil, dan nenek itu terus menceramahiku, bilang bahwa ibu tidak sayang padaku, bahkan membiarkan anaknya bermain sampai maghrib. Padahal itu hal yang membahayakan. Aku masih terdiam sampai
nenek itu menawariku makanan. Ini, makan dulu nak. Mumpung masih panas, nenek yang masak. Nasi putih hangat, ada ayam goreng, tumis kangkung. Cukup lengkaplah makanan yang disediakan nenek itu untukku. Bahkan dia pun menawariku apa mau disuapin. Tapi ketika itu, aku memilih untuk tidak. Aku tidak begitu lapar. Dan tak kenapa saat itu aku ingin segera pulang. Karena kulihat di luar hari sudah mulai gelap. Dan sepertinya maghrib pun sudah lewat. Aku pun meminta izin untuk pulang. Ketika aku baru jalan keluar dari pintu gubuk nenek itu memegang tanganku sambil berkata, "Mau kemana? Sudah, tinggal saja di sini sama nenek." Saat itu aku menolak. Ku bilang aku mau pulang. Mama pasti khawatir. Ini sudah lewat maghrib. Nenek itu bilang, "Mama kamu tidak peduli sama kamu. Saya yang peduli sama kamu. Tinggal di sini saja." Begitu jawab nenek itu, sambil terus memegang tanganku dan mencengkeramku cukup kuat. Aku bilang, aku tidak mau harus pulang. Mau sholat maghrib. Begitu kataku. Kontan, nenek itu menjadi marah. Wajahnya mulai terasa tidak bersahabat. Dan tiba-tiba saja cengkramannya semakin kuat. Semakin kuat dan tiba-tiba saja, astaga, nenek itu berteriak padaku dengan nada yang marah. Dia bilang, seketika itu juga wujudnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Badannya menjadi tinggi, kurus. Giginya bertaring dengan mata yang membelalak. Rambutnya terurai panjang berantakan. Dan sosok itu terus menarik-narik tanganku. Aku pun berontak. Berteriak ketika itu. Berusaha melepaskan diriku sampai akhirnya aku pun terlepas dan berlari. Aku terus berlari menjauh dari gubuk nenek itu. Tanpa melihat ke belakang lagi, aku terus berlari hingga aku sampai di rumah. Ketika sampai di rumah, kulihat di depan rumahku sudah banyak sekali orang-orang. Dan ketika aku datang, mereka semua berteriak histeris. Mengucap syukur, memelukku, bahkan ibu langsung berlari memelukku.
Dia menangis. Ada apa ini? Singkat cerita, aku pun ditanya kemana. Aku pun ceritakan kejadian yang tadi kualami. Sampai akhirnya aku pulang. Salah satu ustadz di sana bilang bahwa aku diculik wewe gombel. Dan ketika ditanya di mana gubuknya, kami pun beramai-ramai pergi ke sana. Dan ternyata di sana tidak ada gubuk. Hanya ada satu pohon yang sangat besar dan rindang. Dan yang paling mencengangkan, ternyata aku sudah hilang selama 3 hari. Padahal saat itu aku merasa aku hanya beberapa menit saja di sana.